Tuhan mengatakan, anakku, pada angkatan ini sangat sedikit orang-orang yang akan terangkat. Sangat sedikit orang-orang yang akan menjadi pemenang, ya. Jadi jangan saudara menghitung, ya. Katanya kita sepertiga, katanya, ya kan. Sepertiga kita nanti. Jadi kita banyak kali Kristen di dunia ini ada sekian juta orang. Jadi kita banyak nanti. Oh, no. Tidak seperti itu penghitungannya, ya. Di zaman inilah zaman yang paling berat, zaman yang paling susah dan paling rusak. Karakter-karakter anak-anak pun banyak di sini yang rusak, ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Ini zaman kita benar-benar teruji dan sebentar lagi, ya, kita akan menuju tanda bilangan 666. Di mana kita tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Seperti apakah wujudnya? Yang jelas itu akan menyatu dengan DNA. DNA itu apa? Darah, ya. Jadi tanda itu akan menyatu dengan darah, ya. Jadi itu tidak akan menyatakan diri, oh inilah 666 itu, jadi terimalah. Enggak. Itu akan dibuat, diciptakan seapik mungkin, serapi mungkin. Sehingga disinilah orang akan terjebak. Disinilah orang kalau tidak memiliki hikmat Tuhan, maka akan terperangkap dan akan terjerat. Karena semuanya itu akan dinyatakan seolah-olah itu baik. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang akan terjatuh dan ikut di dalam materai yang telah tertulis, yaitu angka bilangan 666. Hanya karena apa? Kekhawatiran. Hanya karena ketakutan, ya. Jadi di sini saya ingatkan bagi kita semua, itu semua sudah di depan mata. Jangan terbuai dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Beberapa waktu yang lalu ada yang nelpon sama saya. Dan beliau mengatakan, nanti kita akan terangkat, kita tidak akan mengalami aniaya. Kita akan aman-aman saja, yang penting kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya katakan, baca Matius pasal yang ke-24. Kita akan mengalami siksaan yang berat sebelum kedatangan Tuhan. Oleh karena itu dari hari ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri, harus siap martir. Sudah inikah zamannya? Ya. Saya berani katakan, ya. Tadi sore, mungkin ini besok saya akan posting, ya. Ini ada Tuhan sampaikan kalau angkatan ini akan melihat semua yang akan terjadi, ya. Angkatan ini akan mengalami kesusahan. Berserulah. Tuhan menyampaikan angkatan ini akan mengalami kesusahan, berserulah. Kalau dikatakan angkatan ini, ya kita yang hidup di zaman ini, kita akan melihat kesusahan itu. Jadi jangan berpangku tangan. Jangan saudara merasa kalau dunia sedang baik-baik saja. No, tidak. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang berjalan di dalam kekacauan. Kasih semakin dingin. Manusia akan dijerat hanya karena apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Inilah jerat yang paling kuat yang akan mengikat anak-anak Tuhan. Disinilah tantangan yang terberat. Karena akan banyak orang-orang yang terjatuh di dalamnya. Sebab ini masanya iblis bekerja bagi orang-orang yang dikatakan mengenal Tuhan. Ya, saya tidak heran jikalau yang dikatakan anak-anak Tuhan membuka usaha dan usaha berhasil. Sementara ini masa kesusahan. Tetapi anak-anak Tuhan pekerjaannya berhasil. Karena apa? Ini ujian yang sangat berat untuk meninggalkan. Karena jikalau kita sudah berada di dalam satu sistem, maka apa yang kita miliki akan kita lepas. Harta, gelar, semua akan kita lepas. Hanya untuk apa? Kebenaran. Jikalau saudara belum mempersiapkan diri
untuk menghadapi itu. Maka saya sampaikan, bersiap-siaplah. Jangan mencintai dunia ini lebih dari apapun. Sebab dengan cinta akan jabatanmu, dengan cinta akan hartamu, dengan cinta akan segala apa yang kau miliki di dalam bumi ini, maka itulah yang akan menjerat kakimu tertinggal di dalam bumi ini. Ya. Jadi jangan sempat terjerat. Dari sekarang siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk hidup benar-benar bisa mandiri. Sehingga jikalau suatu saat nanti peraturan itu diberikan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, maka kita sudah bisa teguh berdiri. Ya, milikilah hikmat itu. Ya, jadi kita tidak akan berkesusahan. Itulah hikmat yang Tuhan berikan ya. Saya juga mau menyampaikan di sini kepada wilayah-wilayah di Indonesia ya. Sekitar 3 minggu yang lalu, saat itu di saat kami berdoa, benar-benar kuasa ilahi meliputi ya. Kalau saudara ingin tahu bagaimana di saat Roh Kudus itu benar-benar meliputi, bisa bergabung dengan kita ya. Jadi tubuh ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dan Dia yang berkata-kata ya. Jelas dikatakan saat itu, Tarutung akan digoncang, akan terjadi gempa bumi. Dan ini ada beberapa saksi yang menyaksikannya. Tetapi memang saya tidak sampaikan juga di FB dalam waktu dekat ini, karena memang sebelumnya saya sudah sampaikan ya. Ini satu pelajaran. Banyak mereka, waktu saya menyampaikan nubuatan yang Tuhan berikan tentang Tarutung Tapanuli Utara, saya sampaikan, tolong kalian membuka menara doa dan naikkan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan agar tangan Tuhan menopang kota Tarutung ya. Kenapa? Jadi ini saya ingatkan bagi kita semua. Ini bukan hanya Tarutung. Apa yang dialami Tarutung, jikalau Toba dan Samosir tidak bertobat, maka akan berpuluh kali lipat lebih besar. Ini Tuhan sudah sampaikan. Berulang kali saya doakan, Tuhan, tolong tahan tanganmu. Tetapi Tuhan tetap mengatakan, aku mengasihi umatku. Bahkan karena kasihlah Dia menegur dan menghajar. Oleh karena itu relakan hati dan bertobat. Ya. Jadi belum terlambat. Ini masih sebagian kecil. Ini masih hal kecil yang Tuhan nyatakan atas Tapanuli Utara. Ya. Masih ada hal besar yang tersimpan. Masih ada sesuatu yang besar yang masih dipegang. Karena Tuhanlah di atas bencana dan malapetaka. Ya, kita nggak boleh sembarangan. Ya. Dia ada di atas semua itu. Semua itu terjadi. Semua itu diizinkan oleh Tuhan. Ya. Masih dipegang kejadian yang sebenarnya, yang hendak dinyatakan atas Tarutung, atas Toba dan Samosir. Ya. Tanah Batak keseluruhan. Ini masih peringatan kecil supaya apa? Tuhan katakan karena aku mengasihi umatku. Supaya semakin banyak orang-orang di tanah Batak yang berseru-seru di dalam nama Tuhan. Yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, yang memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan, yang melakukan firman-Nya. Jangan sampai pelangi itu diberhentikan atas tanah Batak. Jangan sampai pelangi itu tidak dinyatakan atas tanah Batak. Oleh karena itu bagi setiap kita dimanapun kita berada, saya ingatkan, terkhusus bagi orang Batak, tolong doakan saudara-saudaramu supaya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, luar biasanya di saat terjadi gempa seperti itu ya, masih kecil gempanya itu sebenarnya ya, dibandingkan yang sudah terjadi di tempat-tempat lain. Tetapi kenapakah harus di saat kesusahan seperti itu kita harus memanggil Tuhan? Tetapi di saat kita senang tidak memanggil Tuhan. Kalau di saat susah kita memanggil Tuhan, ya,
Ya mungkin kesusahan aja terus yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi coba kalau di saat kita senang memanggil Tuhan, maka kesenangan terus yang Tuhan berikan di dalam damai sejahtera yang daripada Bapa yang di sorga. Ya. Jadi mohon untuk lebih berdoa lagi, terkhusus untuk Tarutung atau Tapanuli Utara. Saya bukakan lagi ya, Sibolga, Nias, Tapanuli Utara udah tadi ya, Toba dan Samosir. Ini lebih berdoa lagi. Bali, Sulawesi, Jakarta. Ini lebih berdoa lagi. Sorong dan Merauke juga harus lebih berdoa lagi. Ini tidak bisa berpangku tangan. Wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan ini selama beberapa tahun tetap kita tobang dalam doa. Tetapi tetap Tuhan katakan, anakku masih belum bertambah-tambah mereka yang berseru-seru kepadaku. Tuhan pernah berfirman, saya sendiri adalah anak dari tanah Batak ya. Saya bilang, Tuhan, sudahlah kiranya Engkau bermurah hati atas anak-anak-Mu di tanah itu. Jikalaupun harus terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi Tuhan, tetapi sayangkan nyawanya. Itu yang saya minta ya. Apa yang Tuhan katakan? 10 orang saja. Bayangkan, 10 orang saja. Orang-orang yang memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak memikirkan perkara-perkara bumi ini lagi, yang hidupnya siang malam di dalam Tuhan ya, yang hatinya benar-benar suci, yang hatinya benar-benar kudus dan datang kepada Tuhan. Hanya 10 orang saja menopang tanah ini, maka semuanya ini tidak akan terjadi. Jadi bagi siapa yang mendengarkan, nyatakanlah ini. Hanya 10 yang Tuhan minta, tetapi yang hidupnya tidak ada lagi terpaut akan bumi, yang tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi, yang tidak memikirkan kedagingan lagi, yang hidupnya siang malam hanya datang memuji Tuhan ya. Jadi supaya kita lebih kuat lagi berdoa. Masih banyak sebenarnya nubuatan yang Tuhan berikan beberapa tahun silam ya. Bahkan tahun kemarin saya juga masih ingatkan, kalau Tuhan katakan komunis akan berdiri. Ini juga kita tidak bisa abaikan. Ya. Indonesia tidak bisa tinggal diam. Ya. Komunis akan berdiri. Saat itu waktu Tuhan berfirman, saya bertanya, apa maksud daripada komunis akan berdiri? Mereka ini akan menjajah. Jadi siap-siap. Komunis akan menjajah bangsa-bangsa, ya. Ada kemungkinan Indonesia akan dijajah, bisa saja ya. Karena sudah banyak tanda yang Tuhan berikan. Oleh karena itu tetaplah sehati, sejiwa, sepikir dengan orang-orang yang benar-benar hidupnya di dalam Tuhan, dan mari berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan ya. Tadi juga waktu sebelum kita beribadah ya, Tuhan berfirman, hal kerajaan surga berbicara kehidupan yang kekal. Jadi marilah kita hanya memikirkan hal kerajaan surga. Jadi kerajaan surga berbicara kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu apa? Surga. Neraka itu apa? Kebinasaan yang kekal. Ya. Kebinasaan yang kekal yang tidak ada habis-habisnya. Jadi manusia akan binasa di dalamnya, tetapi tidak ada habis-habisnya. Sakit kan? Oleh karena inilah kita berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya punya prinsip dalam hidup. Sekalipun saya susah di dalam dunia, hanya karena kebenaran saya siap. Asalkan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat dan Tuhan berkenan atas hidupku. Jadi selama hidup carilah perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan dunia. Janganlah hidup dengan apa kata dunia, tetapi hiduplah dengan apa kata Tuhan. Ya, serahkan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hal kerajaan surga berbicara kehidupan yang kekal. Jangan mengejar kehidupan di bumi ini. Ini sementara, hanya tipu daya. Jadi jangan saudara berpikir ya, dengan saudara meraih prestasi, dengan saudara memberi banyak harta, ya. Tetapi lihat,
bagaimana hubungan saudara kepada Tuhan, bagaimana hubungan saudara kepada sesama manusia. Ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai iblis memperbudak saudara untuk memiliki harta dunia dengan bekerja keras. Supaya apa? Supaya kita tidak ada penyembahan kepada Tuhan, tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya, ya, saya banyak melihat di sini, di kota ini, saya ada di tempat saudara saya. Saya melihat kehidupan mereka setiap hari. Pagi bangun, jam 5 pagi sudah bangun. Segitu bangun, bukannya mengajak suami, istri, atau anak untuk bersekutu dan berdoa, tapi segitu bangun pagi, ya, langsung bekerja di dapur, buru-buru mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Karena jam 7 pagi, suami istri sudah harus berangkat kerja. Nah, nanti siang atau sore baru pulang. Disibukkan lagi dengan segala sesuatu. Dan luar biasanya, mereka tidak menyibukkan diri untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa? Main handphone. Ya. Saya melihat itu sesuatu yang nyata beberapa hari ini. Saya bilang sama Tuhan, wow, inilah kebanyakan kehidupan manusia di akhir zaman. Disibukkan oleh dunia hanya untuk apa? Kebutuhan jasmani. Tetapi mengabaikan Tuhan. Jadi kalau saudara pun berjuang berlomba-lomba untuk mencari harta dunia ini, tetapi mengabaikan waktu Tuhan, sadari perbudakan iblis sedang dikerjakan atas hidup saudara. Tetapi jika saudara bekerja dan berdoa dan memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, memberi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, dan saudara akan diberkati, ini baru benar. Ya. Oke, dan Tuhan juga katakan, aku telah memanggil orang-orang mengikut aku untuk melakukan perintah-perintahku. Dengan semua ini, maka umatku layak masuk ke dalam kerajaanku, kata Tuhan. Tuhan telah memanggil umatnya. Dengan apa? Dengan karunia-karunia roh tadi yang Tuhan curahkan besar-besaran di akhir zaman. Ya. Dengan hikmat pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ini semua Tuhan yang berikan supaya apa? Dengan semuanya itu, dengan ketaatan kita akan perintah Tuhan, maka umat Tuhan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kasih dan kekudusan. Sekalipun saudara memiliki kasih tapi tidak memiliki kekudusan, sia-sia. Sekalipun saudara merasa saudara kudus, hidupnya benar-benar kudus di hadapan Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih, sia-sia. Kasih dan kekudusan, iman dan perbuatan, ini adalah pasangan yang sangat erat sebagai kunci bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, milikilah kasih dan kekudusan itu dengan iman dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah kosong, ya. Tuhan juga berfirman tadi, di saat aku telah menyediakan perjamuan itu yang kuberikan bagi orang-orang yang mengenal aku, mereka tidak memenuhi undanganku. Di saat aku mempersiapkan Yerusalem baru bagi umatku, mereka tidak menggenapi panggilan itu. Ini saatnya Tuhan telah selesai menyiapkan Yerusalem baru, kota yang baru, kota yang kudus yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tetapi di saat itu telah Tuhan persiapkan banyak anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang menyimpang dari jalannya Tuhan, ya, yang menghalalkan segala sesuatu, ya, hanya karena apa? Kedagingan, hanya karena hasrat, ya. Harinya sudah tiba, tetapi aku memanggil mereka yang belum memberi diri kepada aku. Aku memanggil orang-orang yang telah lama jauh daripada aku, kata Tuhan. Ya. Tuhan memanggil orang-orang yang jauh, yang tersesat, sama seperti saya ini. Saya juga katakan saya orang tersesat, saya juga orang yang terhilang. Tetapi puji Tuhan, dia datang memanggil saya. Puji Tuhan, dia menerima saya. Tetapi di dalam penerimaan itu, saya pun tahu
saya harus mempersiapkan jubah mempelai. Yaitu apa? Karakter-karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena tanpa jubah mempelai tadi, kita pun akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api, ya. Jadi oleh karena itu, kita yang sudah dipanggil ke dalam undangan, kita yang sudah mendengar dan menerima undangan itu, robohkan karakter-karakter yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Kedengkian, iri hati, percabulan, semua hawa nafsu, semua dibuang. Sebab semuanya itu sama dengan apa? Penyembah berhala, ya. Aku memanggil mereka yang terhilang dan tersesat. Mereka pun mendengarkan seruanku. Aku bersuka cita olehnya. Namun masih banyak yang belum meninggalkan bumi ini di dalam hatinya, ya. Tuhan bersuka cita dengan datangnya orang-orang terhilang, dengan datangnya orang-orang yang tersesat. Tuhan bersuka cita, ya. Tetapi Tuhan pun melihat orang-orang seperti ini pun yang mendengarkan seruan Tuhan akan datang, ya. Tuhan pun melihat masih banyak mereka yang belum bisa melepaskan hatinya, ya. Maka orang-orang seperti inilah yang akan binasa. Mereka yang mendengar seruanku namun tidak menguasai hati. Jadi kalau kita sudah mendengar seruan Tuhan, maka kita harus menguasai hati, ya. Banyak saya lihat, apalagi di YouTube, di FB, di mana-mana, ya. Orang sangat suka dengan yang namanya perdebatan, ya. Tadi juga ada orang yang berdebat masalah nama. Penting gak ini? Penting untuk kita ketahui, ya. Nah, ini akhir zaman, ya. Ingat, saya pernah sampaikan kalau Tuhan pernah berfirman, per abad Tuhan memulihkan gerejanya. Itu per abad, ya. Nah, jadi melalui siapa? Melalui para hambanya. Tetapi para hambanya ini banyak yang tertolak karena pada akhirnya, ya, keorganisasian yang mengikat. Makanya Tuhan pernah katakan denominasi menjadi menara Babel di akhir zaman. Karena apa? Melalui organisasi-organisasi banyak juga anak-anak Tuhan itu yang tidak bersatu. Sangat banyak yang menganggap dirinya benar, yang menganggap tempat peribadatannya benar. Saya pernah datang ke satu gereja dan dia mengatakan, kamu tahu, Henny, inilah gereja yang inilah gereja kudus di akhir zaman, katanya. Dan inilah satu-satunya gereja yang terangkat di akhir zaman. Ini di Toba, ya. Nah, tepatnya di Balige. Saya bilang seperti ini waktu dia menyampaikannya. Jadi yang lain gimana? Yang lain adalah kumpulan pencemooh. Dia katakan seperti itu. Dan dia mengatakan itulah satu-satunya gereja yang akan terangkat di akhir zaman. Saat itu Roh Kudus benar-benar berduka mendengar apa yang disampaikan oleh ibu tersebut. Saya bilang, organisasi tidak akan membawa kita ke dalam surga. Gedung gereja tidak akan membawa kita ke dalam surga. Tetapi yang membawa kita ke dalam surga adalah hati kita yang benar-benar kudus. Itu saya sampaikan. Karena dengan ibu mengatakan yang lain pencemooh, maka di mulut ibu sudah ada celah, sudah ada fitnah, ya. Karena dengan dia mengatakan pencemooh tadi, sudah salah nggak? Salah. Makanya di sini pentingnya kita berhati-hati dengan perkataan, ya. Seperti tadi saya mendengar itu ada di postingan, ya. Nah, jadi beliau mengatakan dia katanya pelopor nama apa segala macam, ya. Tetapi saya mendengar perkataannya penuh dengan penghakiman seperti itu. Nah, jadi apakah orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kebencian, kemarahan ada di dalam hatinya? Karena saya lihat orang-orang yang menyampaikan nama Bapa, benar mereka tahu nama Bapa yang sesungguhnya, ya. Tetapi cara mereka menyampaikan penuh dengan emosi, penuh dengan penekanan, penuh dengan pemaksaan. Ujung-ujungnya apa? Perdebatan dan kemarahan. Jadi hati-hati. Saya tidak pernah mau terlibat di dalam perdebatan.
Di saat saya menyampaikan kebenaran, sekalipun banyak orang yang menyatakan perdebatan, paling saya komen sedikit, saya hanya mengingatkan supaya orang yang berdebat tersebut melihat kekudusan dalam perkataannya. Karena setitik noda pun akan mempengaruhi jubah kita. Setitik noda pun di jubah putih, dengan ucapan kita yang penuh penghakiman juga, ini akan menghalangi kita untuk terangkat dan untuk ikut menjadi mempelai suci. Jadi hati-hati dengan perkataan. Dengan mengatakan sesat, karena terlalu gampang saya lihat manusia-manusia di zaman ini dengan segala penghakiman. Ada seorang hamba Tuhan, oh ini katanya terkenal dan besar ya. Nah, seorang ibu mengirimkan YouTube-nya kepada saya. Jadi hamba Tuhan ini berkata, saat itu mungkin foto saya ya, ada akun yang mengupload channel YouTube disandingkan foto saya dengan Tony dan Gilbert Dumendong ya. Nah, tetapi dia bilang apa? Oh, ini si Putih dari Gua Hantu katanya. Dia katakan dia seorang hamba Tuhan dan saya tahu dia seorang figur yang terkenal ya. Tetapi mampu mengucapkan dari mulut seperti itu. Pernah nggak kita menyadari? Logika kita juga bisa berjalan ya. Nalar kita juga bisa berjalan. Apa orang-orang seperti ini yang menghina umat Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Sebab firman Tuhan katakan, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Artinya apa? Jangan pernah mengatakan umat Tuhan, merendahkan atau mencela umat Tuhan, seperti apapun umat Tuhan tersebut. Karena bagi Tuhan itu tetap anak-anak yang dikasihinya. Masalah dosa dan pelanggaran setiap orang itu hakim hanya Tuhan. Jangan kita menjadikan diri kita sebagai hakim. Ya, jangan kita marah saat kita tertolak. Makanya saya pernah sampaikan kepada orang-orang, di saat kalian menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, akan nama, akan hari Sabat, akan binatang haram, akan segala macam, ingat, itu bukan doktrin. Karena doktrin itu akan disampaikan dengan pemaksaan. Ujung-ujungnya apa? Perdebatan. Ujung-ujungnya apa? Pertikaian, kemarahan, ya. Tetapi di saat kita menyampaikan itu, hanya karena itu adalah firman Tuhan, jadi dipegang ya. Itu bukan doktrin, tetapi itu firman Tuhan. Di saat firman Tuhan kita sampaikan, firman itu kita sampaikan dengan kasih, bukan dengan pemaksaan. Terserah orang mau menerimanya atau tidak, ya. Kita cukup menyampaikan. Karena Tuhan juga tidak pernah memaksakan, jangan mencuri kau ya, pokoknya nggak boleh mencuri. Tuhan hanya berfirman, jangan mencuri. Tuhan hanya berfirman, jangan membunuh. Bagian seseorang lah untuk melakukannya atau tidak. Ya, tetapi pesan saya, apapun yang menjadi firman Tuhan itu, lakukanlah itu, sekecil apapun, ya. Jangan jadi berduaan, ya. Apalagi tentang orang yang menyatakan diri mengetahui nama Tuhan. 2 hari lalu saya berdoa, Tuhan berduka. Tuhan menjabarkan kepada saya tentang orang Saduki, Farisi, dan penyembah berhala di akhir zaman. Ya. Siapakah yang disebut di hadapan Tuhan di akhir zaman ini sebagai orang Saduki? Siapakah yang disebut sebagai Farisi di akhir zaman? Dan siapakah penyembah berhala di akhir zaman? Jadi jangan saudara berpikir dengan saudara tidak mempercayai okultisme, saudara sudah lepas dari yang dinamakan penyembah berhala. Saat berdoa Tuhan bukakan siapa orang Saduki ini. Saduki dan Farisi ini sangat mirip, ya. Tetapi Saduki ini sangat kuat dengan hukumnya Tuhan. Tetapi mereka kurang penyatuan dengan masyarakat. Kalau orang Farisi, mereka kuat dengan hukum Tuhan, tetapi mereka menyatu dengan masyarakat. Tetapi apa yang kurang dalam mereka? Kasih, ya. Saya mendoakan seseorang kepada Tuhan. Saya tahu dia tahu nama Tuhannya. Waktu saya doakan, Tuhan berfirman,
anakku, dia tidak mengenal aku. Sempat saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan berfirman dia tidak mengenal Tuhan? Bahkan nama Tuhan mereka tahu, gitu. Mereka tidak mengenal aku. Saya tanya lebih lagi, kenapa Tuhan mengatakan kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Ya, karena mereka tidak hidup dalam kasih. Mereka terlalu memaksakan pengajaran mereka. Mereka terlalu memaksakan kehendak. Bahkan banyak orang pada akhirnya menolak nama Tuhan hanya karena apa? Mereka salah menyampaikan. Karena itu tadi mereka menganggap itu adalah doktrin. Ya. Sehingga penolakan akan nama Tuhan itu pun banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hanya karena penghakiman yang keluar dari mulut mereka. Makanya Tuhan katakan, mereka tidak mengenal aku. Karena kalau mereka mengenal Tuhan, maka mereka akan mengajar dengan kasih. Ya. Sejauh ini di saat saya mengajarkan tentang nama Tuhan, tidak banyak penolakan. Karena apa? Saya menyampaikan atas apa yang Roh Kudus sampaikan. Ya. Nah, sementara kebanyakan mereka menyampaikan dengan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi di sini saya pertegas ya, kayak tadi nih, kok ganti-ganti namanya katanya. Sebenarnya bukan ganti-ganti. Itulah luar biasanya Roh Kudus itu ya. Dia mengajar perlahan-lahan. Ya. Nah, 6 tahun saya telah Tuhan bawa untuk mengenal pribadinya. Tetapi dalam 6 tahun banyak pelajaran yang Tuhan berikan itu perlahan-lahan dan perlahan-lahan. Ya. Sekarang memang saya taat, saya tidak memakan binatang haram. Jadi jangan saudara pikir itu sudah lama saya taati. Oh tidak. Ya. Di saat saya sudah berkhotbah, saya masih memakan itu karena belum dibukakan. Tetapi pada akhirnya dibukakan. Begitu juga dengan nama itu dibukakan, ya. Jadi kalau saudara mau bertanya, tadi saya sampaikan memang, dan ini kalau saudara buka dari sebelumnya pun sudah saya sampaikan itu, ya. Namanya sebagai yang berkuasa adalah Bapa Yahweh, ya. Jangan menghujat nama. Saya ingatkan bagi kita semua, jangan menghujat. Tadi sampai dikatakan katanya itu nama iblis. Atas dasar apa saya tidak tahu, ya. Hati-hati, jangan menghujat Roh Kudus, ya. Oh, puji Tuhan. Jangan menghujat Roh Kudus, dia akan murka. Oh, haleluya. Glory hosana, glory hosana. Menyampaikan ini pun Tuhan sangat tegas ya. Jangan menghujat namanya. Namanya adalah Yahweh sebagai Tuhan yang berkuasa. Namanya adalah Yahweh sebagai Tuhan yang bertahta, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi jangan sembarangan menyamakan nama Tuhan dengan iblis, ya. Bagi engkau yang masih menyatakan nama itu adalah nama iblis, berserulah agar kiranya pintu pertobatan Tuhan bukakan bagimu. Karena disinilah kita harus memahami betapa sucinya setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Dari perkataanmu pun engkau akan dihakimi. Dengan pikiranmu pun engkau akan dihakimi. Dengan hatimu pun engkau akan dihakimi. Dengan penglihatan dan pendengaranmu pun engkau akan dihakimi. Dan dengan segala perbuatan tangan dan kakimu pun engkau akan dihakimi. Oleh karena itu sucikanlah hatimu, sucikanlah tubuh, roh dan jiwamu, agar segala apa yang ada di dalam dirimu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, agar engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, jangan menghujat Roh Kudus dengan menghujat namanya, sebab namanya alelah Kudus, Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya.
Jadi bagi setiap kita, jangan menjadi Farisi dan Saduki di akhir zaman. Siapa orang Farisi dan Saduki? Mereka yang mengetahui nama Tuhan. Mereka yang mengetahui hukum-hukum Tuhan dan melakukannya, tetapi tidak hidup di dalam kasih, tetapi penghakiman yang keluar dari mulutnya. Hati-hati. Hati-hati dengan Saduki dan Farisi di akhir zaman. Ya. Dan begitu juga dengan engkau yang saat ini Tuhan nyatakan sebagai penyembah-penyembah berhala. Engkau yang hatinya syarat dengan hasrat, dengan segala hawa nafsu, kemarahan, kegeraman dan keegoisan, di mana itu sama halnya dengan penyembahan berhala. Maka janganlah engkau merasa engkau bukan seorang penyembah berhala hanya karena engkau ukurkan itu dengan penyembahan kepada Tuhan yang lain, tetapi dengan segala perbuatanmu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak suci hatimu, yang tidak suci perkataan dan perbuatanmu, maka semuanya itu sama dengan penyembah berhala. Jadi orang-orang yang tidak melakukan hukum dan perintah Tuhan sepenuhnya, yang tidak memahami dan yang tidak melakukannya, mereka lah yang dikatakan sebagai penyembah berhala. Ya. Jadi jangan kita merasa kita yang sudah berdoa memanggil nama Tuhan, kita yang sudah memegang Alkitab, ya, kita merasa kita bukan penyembah berhala. Ya. Kitab Kolose mengatakan, ya, setiap orang yang di dalamnya syarat dengan hasrat, dengan hawa nafsu, dengan kemarahan, kegeraman, percabulan, maka semuanya ini sama dengan penyembah berhala. Ya. Sucikan, kuduskanlah hatimu, hai engkau anak-anak yang dikasihinya, hai kita anak-anak yang dikasihinya. Oh ya ralah hosana ya namasana saradahu de ina hala haskaradehina hala hasru ya namasana. Berjuanglah di dalam roh dan kebenaran, dan setialah setiap waktu. Haleluya, haleluya. Dan saya juga akan menyampaikan bagi kita, tadi saya menyebutkan Yahusua, dan ini menjadi perdebatan besar, kok enggak Yesua? Ya. Yesua itu memang sering keluar dari mulut saya. Tetapi di saat pujian penyembahan selalu keluar kata Yahusua. Jangan saudara pikir saya tidak takut untuk menyampaikan itu. Saya juga takut untuk mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti, sama itu dengan bahasa roh. Ya. Saya juga takut untuk menyampaikan kalau itu tidak saya mengerti. Ya. Tetapi bukan saya menghalangi saudara untuk berbahasa roh. Tetapi jangan berbahasa roh kalau itu hanya pelafalan lidah. Tetapi biarlah kiranya saudara berbahasa roh karena memang dituntun oleh Roh Kudus dan diperintah oleh Roh Kudus. Jangan karena orang lain berbahasa roh, saudara ikut berbahasa roh, ya. Dan bagi setiap orang yang sudah mendapatkan bahasa roh, ada baiknya mintalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Yahusua ini keluar dari mulut saya setiap pujian penyembahan. Dan akhirnya Tuhan jawab, ya. Dan memang beberapa waktu lalu saya pernah bertanya, apa itu Yahusua? Kenapa selalu keluar dari mulut saya? Dan setiap itu keluar puji-pujian itu seperti senolali, ya. Tuhan katakan, anakku, itulah namaku di zaman aku ada. Jadi itu adalah namanya di zaman Aram Ibrani atau Ibrani kuno. Dan ini juga saya diteguhkan, ada pernah seorang yang nelpon saya, dia seorang yang Tuhan pakai dalam karunia kenabian. Dia tanya, Bu, saya pernah melihat Ibu menyebutkan Yahusua. Ini udah beberapa waktu lalu, ya. Bisa saya tahu kenapa Ibu menyebutkan nama itu? Terus saya bilang, kenapa Bu? Kami hanya mau tahu saja. Saya bilang, memang nama itu selalu keluar dari mulut saya. Tapi waktu saya bertanya, dia katakan kalau itu adalah namanya di zamannya dia. Jadi itu bahasa kuno. Ibu itu bilang apa? Terpujilah nama Tuhan karena memang nama itu dikuduskan. Karena benar nama itu disebutkan di dalam Ibrani kuno. Jadi paham, ya? Jadi bukan karena pelajaran dunia saya mendapatkan itu, sama dengan nama Bapak Yahweh. Karena saat itu waktu saya baru dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Saya membaca Alkitab. Waktu saya membaca kata Allah, Tuhan katakan anakku, sebutkan aku dengan Yahweh. Jadi jangan saudara berpikir saya diajarkan oleh manusia. Roh Kudus langsung yang menuntun, ya. Dan kita akan sama-sama melihat dan mendengar. Karena saya percaya, angkatan ini pun akan melihat kebenaran itu. Saya percaya janji Tuhan adalah nyata. Haleluya.
Haleluya, husana yaralah husana ya husana yaralah hudana yaralah hasana. Jadi jangan menjadi perdebatan, ya. Jangan menjadi perdebatan. Ya, kalau saudara mengatakan kenapa sih nggak panggil Yesus, nggak panggil Jesus seperti itu, ya. Nah, dan saya tidak akan pernah menghakimi seperti saudara yang lain yang Tuhan katakan sebagai orang Farisi di akhir zaman, katanya kalau masih memanggil nama Yesus maka mereka memanggil iblis dan doa tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Bahkan disinilah peran kita. Kita harus datang kepada mereka untuk memberitakan nama itu dengan kasih, ya, bukan dengan penghakiman. Karena dengan kita menghakimi, maka di sanalah nama Tuhan itu akan tertolak. Tetapi kalau kita jelaskan, satu contoh. Saya namanya Henny, ya. Kalau sekiranya saya datang ke Amerika, nama saya tidak akan ganti. Bukan menjadi Hennis atau Hanis. No, tidak, ya. Sekalipun saya datang ke Amerika, atau saya datang ke Afrika, atau saya datang ke Israel, nama saya akan tetap Henny, ya. Nah, jadi ini yang kita lihat kan, nama itu sesuai dengan bangsa masing-masing diterjemahkan, kan gitu, ya. Jadi simpel saja, saya tidak akan mengatakan, oh Yesus itu iblis, oh no, saya nggak berani mengatakan itu, kalau itu bukan Roh Kudus yang sampaikan kepada saya, ya. Kalau hanya pelajaran dari dunia sehingga saya berani menghakimi saudara-saudara dengan kata seperti itu, saya tidak mau, ya. Makanya hati-hati. Orang-orang yang berani menghakimi orang hanya karena pembelajaran yang saudara dapatkan dari manusia, hati-hati. Tuhan adalah hakim. Jangan nanti saudara dihakimi dengan penghakiman yang saudara perbuat, ya. Nah, ini kita harus takut akan Tuhan. Nah, banyak orang sekarang nggak takut akan Tuhan, bahkan menipu apa segala macam, ya. Oke. Nah, jadi itu aja simpelnya, ya. Jadi saya tidak mau berdebat. Itu namanya. Dia sendiri langsung berbicara kepada saya. Nah, itu namanya, dan di zamannya bahkan di wilayahnya. Ya, bagiku sekalipun dia datang ke Indonesia, saya akan tetap memanggil namanya itu, kan gitu. Nggak mungkin saya terjemahkan, ya. Tapi itu semua kembali kepada saudara, ya. Doakan. Kalau kita doakan, percaya Tuhan akan bukakan, ya. Nah, karena tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak akan ada keraguan-raguan yang daripada Tuhan. Haleluya. Oke. Haleluya, ya. Jadi jangan kita berdebat. Saudara juga jangan berdebat. Kalaupun saudara memanggil Yesus atau apa, jangan jadi berdebat. Saya hanya menyampaikan, ya. Jangan. Saudara juga nggak perlu ngotot akan hal itu. Jangan. Bagaimana sekiranya, ya, tiba di hadapan saudara dan itu memang benar, tetapi saudara terlambat, gimana? Makanya saya bilang, doakan, berdoa. Tuhan akan bukakan tanda, tapi jangan dengan kedegilan hati kamu datang kepada Tuhan. Benar-benar memang Tuhan, saya butuh tahu kebenaran Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya tidak mau karena sedikit nanti Tuhan, saya tidak mau. Oleh karena itu tolong aku Tuhan, bukakan kebenaran itu bagiku. Itu saja doa kita. Percaya Tuhan bukakan, ya. Jadi saudara juga jangan ngotot-ngototan gitu, karena saya juga tidak mau ngotot. Karena apa? Saya hanya memperkatakan ini karena saya mendengar. Sementara tadi saudara mengatakan itu hanya karena apa? Banyak orang mengatakan, ya saya hanya percaya kata Yesus karena itu yang tertulis dalam Alkitab. Coba, kalau saudara ke Cina, bukan Yesus, Jesu. Nah, saudara ke Amerika, bukan Yesus, Jesus. Terus gimana dong? Ya, jadi kita juga nggak bisa ngotot dengan mempertahankan itu, ya. Karena ada pernah menyampaikan kepada saya, di luar nama Yesus, maka bagi saya itu sesat, katanya. Saya katakan, banyak di luar nama Yesus. Jesu, Jesus, banyak saya bilang. Nah, akhirnya dia sendiri pun diam, ya. Oleh karena itulah pentingnya kita berpengetahuan dan berpengertian, supaya kita pun tidak terjebak dengan perkataan kita sendiri, ya. Nah, simpel aja, saya pun memakai Alkitab seperti Alkitab yang saudara pakai, ya. Nama Yahweh tadi itu ada di dalam Alkitab, ya. Ini di bagian kamus, halaman terakhir, ya. Kata Tuhan huruf besar di perjanjian lama itu artinya Yahweh. Cuman karena nama itu kudus, sehingga itu nggak ditulis-tuliskan di sini semua. Cukup kita tahu kalau itu namanya, itulah sebatas nama, ya. Oke, kita sepakat di mana? Berdoa, itu, ya.
Saya tidak akan katakan sepakat saudara untuk menerima, karena itu kembali kepada saudara. Tuhan juga berfirman, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, katanya. Itu juga tergantung kepada kita semua yang diberikannya firman-Nya, kan gitu. Ya. Jadi jangan kita menghakimi antara yang satu dengan yang lain. Sekarang persiapan kita menyongsong mempelai, ya. Nah, kalau kita ini juga saya sampaikan kepada kita, ujilah segala roh. Banyak yang selalu menyampaikan ini, ya. Saya juga heran dengan orang-orang yang menyampaikan ini. Herannya di mana? Kalau saya tanya, cara mengujinya gimana? Kan bingung. Karena kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya, bagaimana cara menguji kalau roh itu berasal daripada Tuhan? Yang mengakui anak manusia sebagai Tuhan, yaitu Yahusua. Kalau pengajaran mengatasnamakan Yahusua sebagai Tuhan, maka itu itu berasal daripada Tuhan. Itu tidak sesat. Nah, kemudian dikatakan ujilah roh dengan apa? Buah-buah roh. Lihat seseorang itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan kepada saudara, saudara kenal saya nggak? Tahu nggak buah-buah yang ada dalam diri saya? Ya? Nah, kenali dulu itu. Jangankan saya, orang lain. Kenali. Tetapi satu, kepastian. Sebagaimana kepastian yang Tuhan janjikan kepada kita keselamatan, saya juga menyampaikan kepada kita kepastian akan iman kita, akan pengenalan kita ada. Jadi kalau kita melihat seseorang, kita akan pasti mengetahui dia itu dari Tuhan atau tidak. Karena apa? Hubungan yang intim kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menyatu di dalam diri kita yang akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Ada 9 buah roh, ada 9 karunia roh. Salah satunya karunia pengenalan akan roh. Jadi sekalipun kita tidak mengenal orang tersebut atau tidak bertemu orang tersebut, karena kita memiliki karunia pengenalan akan roh, maka kita akan tahu apakah dia berasal daripada Tuhan atau tidak. Ya. Nah, kita akan tahu jika seseorang itu berkhotbah seolah-olah dia itu kudus atau benar, kita pun tahu apakah dia itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bisa dengan melihat pribadi seseorang, ya. Makanya banyak yang mengatakan ini ilmu terawang katanya. Jadi bukan ilmu terawang. Karena terawang itu samar-samar. Ilmu Tuhan itu ilmu pasti, ya. Jadi kalau ditunjukkan kepada kita, ya, saya juga kalau ditunjukkan orang, Bu, ini ada orang begini-begini dikatakan sesat. Saya lihat fotonya, saya hanya doakan. Tuhan langsung katakan. Kalau itu berasal daripada Tuhan, Tuhan hanya katakan seperti ini. Anakku, roh yang ada padanya adalah roh yang ada padamu. Artinya sama. Kalau itu tidak berasal daripada Tuhan, anakku, bawalah dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Nah, Tuhan aja tidak menghakimi. Tuhan tidak bilang, oh iya dia sesat. Enggak, Tuhan bilang seperti itu. Jadi jangan sembarangan mengatakan sesat, jangan sembarangan mengatakan palsu. Ya, hati-hati. Karena Tuhan sendiri pun tidak mengajarkan hal demikian. Itu aja jawaban Tuhan. Anakku, bawa dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Jadi artinya apa? Tuhan tahu seseorang itu sesat. Dan kita harus tahu firman Tuhan. Tuhan datang bukan kepada orang benar, tetapi kepada siapa? Kepada orang sesat. Makanya kalau seseorang itu kita tahu sesat, maka yang harus kita lakukan, bawalah dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Haleluya! Ada sukacita. Amin. Harus ada sukacita, ya. Nah, jadi terlebih bagi kita yang memberitakan firman Tuhan, di sini saya mau menyampaikan bagi kita semuanya, ya. Jangan menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Karena itu akan sangat melukai hatinya. Jangan kejar dunia ini, jangan kejar nama, ya. Dan jangan berbohong. Ini saya bukannya menjatuhkan seseorang, tetapi saya mau membukakan pikiran kita, mata hati kita juga, ya. Ada satu grup di sosial media. Telah lama ini memang saya simpan, ya. Dan saya berdoa kepada Tuhan akan hal ini, ya. Seseorang tersebut selalu mencela saya memang di sosial media, yang dikatakan dibuatlah foto kuntilanak yang berbaju putih, rambutnya berjuntai, dan dia selalu katakan, ini si putih, ini si orang, ya. Tetapi sesungguhnya hanya karena apa? Ini salah satu grup akhir zaman. Dialah yang membuka itu.
hari ini saya akan menyampaikan untuk apa? Membukakan pikiran saudara supaya saudara pun tidak terjebak di dalam segala kebohongan dan dusta yang telah diciptakan, ya. Kenapa sebenarnya dia selalu mencela saya? Karena saya percaya kita juga pernah mendengarnya, ya. Bahkan yang sampai memposting video yang dibilang itu saya, padahal itu kuasa perdukunan yang sedang menari-nari, ya. Karena gimana saya mau menari-nari, kaki saya polio ini satu, ya. Saya nggak bisa melompat-lompat itu, ya. Jadi jangan saudara melihat seperti ini aja. Heni Situmorang itu di dalam kelemahan ada kuasa Tuhan, ya. Kalau berlari dan melompat saya nggak bisa, ya. Tapi video itu mereka dengan berani mengatakan itu saya, padahal mereka kenal dengan saya. Hanya karena apa? Pencelahan itu terjadi, ya. Begitu juga dengan salah seorang hamba Tuhan yang mengatakan si Heni si putih dari gua hantu, ya. Nah, supaya saudara pun tidak terjebak di dalam dusta yang telah diciptakan. Karena di sini sebenarnya Tuhan berduka. Mereka pun membaptis, mereka membantu pembangunan gereja-gereja segala macam, tetapi di dalamnya ada yang tersembunyi, ya. Ada buruk yang tersembunyi yang Tuhan tidak berkenan, dan itu Tuhan bukakan kepada saya. Sebenarnya saya menegur orangnya, ya. Jadi tidak di sosial media, tidak secara terbuka, ya, enggak. Saya hanya menyampaikan kepada mereka supaya hidup kudus, ya, supaya tidak berdusta, ya. Tetapi pada akhirnya saya yang dicela. Nah, itu ceritanya, ya. Hanya sedikit itu aja. Apa saja dusta itu segala macam, ya, saya tidak akan bisa bukakan. Tapi supaya mata saudara juga terbuka, mata rohani saudara terbuka, supaya saudara pun tidak ikut dalam pencelaan itu, ya. Intinya ada rahasia besar mereka yang saya pegang. Tetapi setiap orang punya kesalahan dan kelemahan. Kita pun harus ada penerimaan dan tetap berdoa. Cuma satu yang disayangkan dari mereka belum ada pertobatan akan hal itu saja, ya. Nah, jadi supaya tidak bertanya-tanya lagi, ya, karena sudah lama saya tidak muncul, jadi jangan terjerat, ya. Oke, puji nama Tuhan. Ini yang saya sampaikan hari ini supaya kita memenuhi panggilan, undangan, perjamuan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari tetap maju di dalam Tuhan, ya. Mari tetap maju dan ingat, masa ini akan semakin mencekam, masa ini akan semakin susah. Tetap saya ingatkan kepada kita semua, mari tetap berkebun, ya. Mari tetap menanam tanaman-tanaman, ya. Dan mari tetap berjuang untuk mandiri. Kita tidak tahu hari esok, ya. Karena kalau kita mengikuti segala sesuatu, cuman saya tidak bisa terlalu terbuka, ya. Kita juga nanti akan mengadakan Zoom. Nah, kebetulan kita mungkin di kota hanya ada sekitar 1 atau 2 bulan. Jadi ini akan kami percepat untuk Zoom dan live streaming untuk membagikan apa yang Tuhan sampaikan, ya. Bagi setiap kita yang mau ikut Zoom, bisa nanti WA saya, WA-nya ada di itu, ya, di YouTube, ya. Nah, bisa di WA supaya kita membuat, saya juga butuh mengenal orang-orang yang ikut di dalam Zoom, ya, supaya tidak ada penyusup-penyusup, ya. Nah, tapi ya, kalaupun itu penyusup, ya tidak masalah juga, karena saya hanya menyampaikan kebenaran, ya. Haleluya, glory hosana ya hosana ya rala hosana. Sarada holena ya rala hosana ya hosana ya. Satu lagi menyinggung tentang bahasa roh, supaya saya jangan lupa, ya. Jangan mencela bahasa roh, ya. Nah, tadi ada yang tanggung yang saya ceritakan. Tuhan sampaikan, kalau per abad Tuhan memulihkan gereja-gerejanya. Nah, itu kita bisa pelajari dari tahun 1800 ini sebenarnya dipegang oleh Miss Ellen G. White, 1900 William Seymour, dan tahun 2000-an itu di masanya kita, ya. Nah, kesimpulannya apa yang Tuhan berikan, ya. Kita harus kembali kepada kekudusan firman Tuhan, ya. Jangan mengganti atau merubah waktu yang Tuhan tetapkan, dan jangan merubah firman Tuhan. Jangan pernah salah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi tetap firman Tuhan ini tidak ada yang dirubah ini, ya. Tidak ada pembatalan hukum-hukum Tuhan, ya. Itu satu. Kedua, namanya harus kita ketahui, yaitu siapa?
Yahweh dan Yahusua. Nama Bapa itu Yahweh, nama anak manusia itu adalah Yahusua. Ya. Nah, ketiga, apalagi kita harus mengakui pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menyatakan undangannya, yaitu karunia-karunia roh. Ya, karunia-karunia roh itu banyak. Ya, ada 9. Salah satunya bahasa roh. Jadi jangan menghina. Kemarin ada yang mengirim selebaran kepada satu tim kita ya. Nah, dan yang mengirim selebaran ini ya di situ saya membaca. Waktu anak gadis juga saya sudah pernah membaca itu ya. Nah, saya sudah pernah membaca itu. Kalau itu sebenarnya ditulis oleh siapa? Bahkan dia yang mengalami bahasa roh sendiri. Tetapi karena dia tidak memiliki penafsiran, dia pusing sendiri, pening sendiri mungkin ya. Nah, tetapi karena apa? Dia tidak berserah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sekalipun kita tidak mengerti, roh kita yang berbicara kepada Tuhan dan mengerjakan segala sesuatu hal-hal yang rahasia ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi jangan pernah ada penolakan. Ingat, hati-hati dengan penghujatan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bukakan semua ya tentang apa-apa saja yang kita perbekali menyongsong kedatangan Tuhan itu. Ya, jangan pernah membatalkan firman Tuhan dan hiduplah di dalam kasih dan kekudusan. Haleluya. Gloriosana, kita akan ketemu lagi nanti suatu-suatu. Saya akan buat pengumuman di FB atau di YouTube ya, karena YouTube ini udah lama juga tertutup ya. Haleluya. Kasih-Mu menyertai setiap kami. Haleluya. Hosana. Glory. Haleluya. Haleluya. Elohim yang Maha Kudus, terpujilah nama-Mu ya Bapa yang Maha Suci. Glory. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu ya Bapa, berlimpah anugerah dan rahmat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat hari ini Bapa, terima kasih buat ibadah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memulihkan gereja-Mu, Engkau yang memulihkan keadaan kami ya Bapa, supaya kami suci hatinya menyongsong hari kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa Elohim yang Maha Kudus. Tuhan, hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ikut dalam peribadatan ini. Engkau-lah yang menyertai memberkati kehidupan mereka, terlebih secara rohani, agar semakin disingkapkan lagi hal-hal yang rahasia akan kerajaan surga-Mu, supaya setiap kami memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti segala apa yang telah kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa, mengucap syukur, glory hosana, kasih anugerah yang daripada Engkau Bapa Elohim, serta persekutuan di dalam Roh-Mu yang akan selalu memberkati kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Glory hosana. Nanti diingat ya untuk yang ikut Zoom, supaya nanti menghubungi di WA ya, karena kita akan membuat grup kembali, karena grup yang dulu kan sempat saya vakum selama beberapa bulan ya. Ini sudah sesi istirahat ya, jadi bisa bicara-bicara. Saya akan coba lihat dulu komen-komen ya, karena kita tidak live ya, tidak bicara langsung ya, karena banyak juga yang kita jaga perdebatan, karena kita lihat ya di YouTube banyak yang jadinya perdebatan Tuhan tidak berkenan. Jadi bagus kalau ada yang bertentangan di sini,
Saya akan cek ya. Ini siapa ya? Mana? Ku bersyukur Tuhan. Ini. Nah, ini lewat. Nathanael. Oke. Yesua sesuai dengan angka gematria. Kalau Yesua angka gematria ini berapa? Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan, kalau masalah perhitungan masalah Hebrewnya lah ya, Ibrani saya nggak paham. Ya. Intinya saya mendapatkan nama itu langsung dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Jadi saya tidak tahu angka-angkanya itu perhitungannya berapa. Kita hanya akan melihat ke depan, ya. Kalau Tuhan datang, ya, siapa kita yang akan Tuhan bawa, itu aja. Kan beriman. Karena tidak mungkin kan iblis mengerjakan sesuatu supaya manusia itu bertobat, enggak. Iblis itu mengerjakan sesuatu supaya manusia itu jauh dari Tuhan. Sampai detik ini, Roh Kudus itu bekerja, membukakan namanya. Dan saya semakin hidup di dalam firman Tuhan. Jadi nggak saya tahu masalah tulisan-tulisan Ibrani, bahasa-bahasa Ibrani, saya tidak tahu. Tetapi kalau memang saya pas penyembahan sering keluar kata Hasem, baru Kados, apalagi ya, banyak yang keluar. Karena kalau dia sudah bersenoladi, bahasa-bahasa itu seperti bahasa Ibrani. Itu aja ya Pak ya, Pak Nathanael ya. Jadi saya nggak tahu kalau masalah perhitungan, saya nggak bisa. Oke. Yang mana? Ku bersyukur Tuhan. Ini Bapak Petrus Winomo Panadun, puji nama Tuhannya, di dalam kelemahan ada kuasa ya. Haleluya. Ya, itu aja yang penting, kita nggak usah berdebat ya. Nah, ini juga ada yang mengetahui namanya. Oke, kita jangan berdebat masalah nama ya. Nanti Tuhan kita berduka ya. Nah, kebenaran suatu saat. Ini ini ada namanya, nah pakai nama Elohim, tapi bahasanya tidak berkenan ya. Nah, jangan mengutuki ya. Kalau saudara tidak terima kebenaran yang disampaikan, jangan mengutuki ya. Tuhan berduka. Coba dengan saudara menyampaikan itu gimana? Udah seneng gak Tuhan itu aja ya. Udah seneng gak Tuhan itu? Padahal nama saudara, akun saudara juga Elohim. Tahu arti Elohim? Dia yang maha kuasa ya, dia yang maha besar. Nah, tetapi perkataan saudara tidak besar ya. Nah, jangan ya. Saya tidak akan diam ya, sampai Tuhan datang. Saya akan tetap menyampaikan kebenaran, sekalipun darah saya yang harus saya korbankan, saya siap. Itu saya orangnya ya. Kalau memang saya harus mati karena kebenaran, ya saya siap. Hidup bagiku adalah hamasia, dan mati adalah keuntungan. Karena menyampaikan ini pun saya tidak mencari keuntungan dari siapapun, tidak. Karena banyak orang mengatakan, ini kalau menyampaikan tidak dari Tuhan. Saya terlalu berani menyampaikan sesuatu kalau itu tidak dari Tuhan. Karena apa? Satu sisi, di mana untungnya saya? Apa saya mendapatkan uang dengan saya memperkatakan apa yang tidak dari Tuhan, tapi saya katakan itu dari Tuhan? Tidak. Jadi logika kita berjalan. Yang ada saya dihujat, saya dicela. Nah, tetapi karena kebenaran, saya siap dihujat, saya siap dicela. Ya, karena saya juga tahu firman. Kalau saya memperkatakan segala sesuatu saya katakan dari Tuhan tetapi tidak, maka saya akan mati. Jadi saya siap untuk itu. Makanya terkadang pesan Tuhan itu lama saya sampaikan, tetap saya doakan, ya. Nah, itu ya. Ini kebenaran suatu saat Anda akan menjerit-jerit. Enggak.
Saya hanya akan terpujilah Elohim ya Allah kudus, karena saya tahu dia akan datang membawa saya, kan gitu. Sekalipun mati ya mati di dalam Tuhan, itu aja. Haleluya. Udahlah ya, gak usah kita bahas dalam itu aja ya Pak. Tadi yang ditulis namanya Elohim, siapapun nama saudara, saya tetap katakan aku mengasihi. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.